Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisiswoyo. Saya mahasiswa Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Kaspuo, Tambak Beras Jombang. NIM saya 2102041041012. Di Unwaha Jombang saya mengambil program studi informatika. Selamat datang di video ini. Baik teman-teman dan penonton sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang analisis SWOT. Nah, SWOT ini atau SWOT ini merupakan kepanjangan dari strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, terus opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Pada video kali ini saya akan menganalisis SWOT pada diri saya sendiri. Analisis SWOT ini adalah sebuah alat yang sangat berguna untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di dalam diri kita. Kalau di video ini pada diri saya sendiri, dengan memahami keempat faktor ini, nanti kita akan bisa membuat perencanaan yang lebih matang untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Tanpa berlama-lama, mari kita ikuti bersama. Baik teman-teman dan para penonton sekalian, pertama-tama mari di sini saya akan membahas tentang strengths atau kekuatan yang ada pada diri saya sendiri. Berikut beberapa kekuatan-kekuatan yang ada pada diri saya. Yang pertama itu saya memiliki kemampuan desain grafis. Walaupun belum mahir 100%, desain grafis ini adalah suatu kekuatan utama bagi saya. Kenapa? Karena saya di desain grafis ini telah mengembangkan keterampilan ini melalui pengalaman kerja saya dan pelatihan-pelatihan. Sebagai contoh, di tempat kerja saya sering dipercayai untuk membuat desain untuk kampanye, pemasaran, media sosial, dan branding. Saya menggunakan berbagai perangkat lunak untuk desain-desain saya seperti Adobe Photoshop dan CorelDRAW untuk menghasilkan desain yang kreatif dan profesional. Kemampuan desain grafis ini juga membuka peluang untuk saya untuk berwirausaha dalam melayani jasa desain dan percetakan. Dari kekuatan ini, yang pertama saya ini ada salah satu contoh, yaitu saat pengalaman yang saya ingat pada saat tempat kerja membutuhkan desain untuk memberi promosi dalam waktu yang singkat. Berkat keterampilan saya mampu menyelesaikan desain tersebut dengan cepat dan mendapatkan apresiasi dari atasan, yang akhirnya memberi saya kesempatan untuk memimpin tim humas dan desain besar berikutnya. Itu untuk kekuatan saya yang pertama. Yang kedua itu ada lagi, yaitu saya memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam hal ini saya memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan tim menuju tujuan bersama. Kepemimpinan yang saya tunjukkan mencakup kemampuan untuk memberikan arahan, motivasi, dan memberikan inspirasi kepada rekan-rekan organisasi dan rekan-rekan kerja saya. Saya merasa nyaman memimpin tim dalam berbagai bidang, baik dalam kapasitas formal maupun informal. Salah satu contoh dari kekuatan saya yang ini yaitu di tempat saya bekerja, saya dipercayai menjadi koordinator tim humas, di mana saya memimpin tim yang terdiri dari beberapa orang untuk mengelola media sosial dan branding yang ada di tempat kerja saya. Saya berhasil membimbing tim tersebut dalam mengorganisasikan acara penting dan dengan berjalan dengan lancar berkat koordinasi yang baik atas pimpinan saya. Nah, bukan hanya itu saja, saya juga berhasil membimbing anggota di organisasi yang ada di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, di mana saya juga memimpin organisasi
dipercayakan menjadi ketua di organisasi yang ada di lingkungan masyarakat saya. Di situ saya berhasil membimbing anggota-anggota saya tersebut untuk mengorganisir acara penting yang ada di dalam organisasi dan organisasi saya dengan baik dan berjalan dengan lancar sehingga bisa mencapai tujuan yang kami inginkan. Good job. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kekuatan saya yaitu kemampuan untuk problem solving. Walaupun sedikit ya, saya memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah dan menemukan solusinya dengan efektif dan efisien. Ini adalah kekuatan yang sering saya andalkan dalam pekerjaan sehari-hari, organisasi di lingkungan masyarakat, terutamanya saat menghadapi situasi yang mendesak. Salah satu contohnya dalam suatu peristiwa, tim dari pekerjaan kami itu mengalami masalah teknis dalam perangkat lunak saat digunakan untuk mendesain. Saya mampu cepat menemukan solusinya, yaitu dengan menggantikan perangkat lunak tersebut ke perangkat lunak yang ada softwarenya dengan cepat, sehingga pekerjaan saya tetap berjalan dengan lancar, desain tetap terselesaikan dengan lancar tanpa ada kekurangan apapun, tanpa ada mengurangi kualitas. Dalam contoh lagi, yaitu ada banyak lagi lah masalah-masalah yang ada dalam organisasi saya, tapi saya dan tim bisa menyelesaikan dengan lancar dan efektif. Yang terakhir, kemampuan saya yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Di sini saya memiliki keterampilan komunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis. Kemampuan ini membantu saya untuk berinteraksi secara efektif dengan berbagai pihak, termasuk atasan, rekan kerja saya, terus klien, terus anggota-anggota yang ada di organisasi saya. Dengan komunikasi yang jelas dan efektif, saya dapat membangun hubungan kerja yang solid dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif atau saling bekerja sama dengan baik. Salah satu contohnya ketika saya menghadapi situasi di mana saya tidak sepenuhnya paham mengenai tujuan atau ekspektasi dari suatu proyek saya menggunakan keterampilan komunikasi saya dengan baik untuk menjelaskan secara jelas dan terbuka kepada tim saya, kepada anggota-anggota saya. Jadi sehingga dengan penyampaian saya, tim saya itu bisa memahami apa yang diinginkan oleh atasan saya. Baik teman-teman, di samping ada kekuatan saya yang tadi, itu pastinya saya pribadi itu memiliki kelemahan. Nah, selanjutnya marilah kita bahas weaknesses atau kelemahan yang ada dalam diri saya pribadi. Tentu saja setiap orang pasti memiliki kelemahan dan saya pun berusaha untuk memperbaikinya. Kekurangan saya yang pertama itu adalah kurangnya bisa memanajemen waktu. Salah satu kelemahan terbesar yang saya miliki yaitu kurang efektif dalam memanajemen waktu, terutama ketika menghadapi banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Saya terkadang merasa kewalahan saat harus menyelesaikan beberapa tugas dengan deadline yang sangat ketat atau singkat. Contoh misalnya dalam 1 minggu saya harus menyelesaikan beberapa desain untuk materi promosi, laporan untuk atasan, tugas-tugas organisasi, tugas-tugas dari kampus. Nah, terkadang saya merasa kesulitan untuk mengatur prioritasnya yang membuat beberapa pekerjaan terlambat dan menambah stres. Saya sadar bahwa ini harus diperbaiki. Untuk kekurangan yang kedua yaitu kurangnya ambisi untuk mencapai puncak. Saya kadang merasa puas dengan pencapaian yang ada dan tidak selalu mendorong diri untuk meraih hasil yang lebih tinggi lagi. Tanpa ambisi yang lebih besar, saya merasa mungkin kehilangan peluang
untuk berkembang lebih jauh lagi. Salah satu contohnya misalnya ketika ada kesempatan untuk mengambil proyek yang lebih besar dan menantang, saya kadang ragu atau tidak cukup terdorong atau tidak cukup termotivasi untuk mengambilnya karena saya merasa nyaman dengan posisi yang saat ini. Mungkin yang membuat saya kehilangan peluang karena terlalu berada di zona yang nyaman gitu ya. Untuk kekurangan atau kelemahan saya yang ketiga yaitu rentang terhadap keputusan yang kurang berani. Jadi saya sering kali berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang melibatkan resiko atau terlalu mikir kok resikonya ini nanti resikonya gini, nanti resikonya gini. Nah, itu terkadang saya lebih memilih untuk jalan yang aman daripada mengambil keputusan yang beresiko. Salah satu contohnya dalam suatu peristiwa saya ragu untuk mengambil pendekatan yang lebih inovatif karena takut akan kegagalan. Akibatnya, solusi yang saya pilih kurang efektif dan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Terus kelemahan saya yang selanjutnya itu saya bahasa saya itu kurang 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 banyak gitu ya. Maksudnya kurang bisa memahami bahasa. Di saat saya public speaking itu bahasa saya itu masih hanya itu saja, jadi belum kaya bahasa gitu. Mungkin itu untuk kelemahan atau weaknesses dari saya pribadi. Teman berikutnya, marilah kita lihat opportunities atau peluang yang bisa saya manfaatkan untuk berkembang lagi ya. Yang pertama yaitu peningkatan karir melalui keterampilan desain grafis saya. Kemampuan desain grafis saya memberikan peluang besar untuk berkembang lebih jauh dalam karir. Saya dapat memanfaatkan keterampilan ini untuk naik jabatan, untuk seperti menjadi kepala tim desain dan bahkan membuka usaha desain grafis sendiri atau percetaan ya. Contohnya saat ini saya sudah menjadi koordinator tim humas di tempat kerja saya dan ini memberi saya peluang untuk mengembangkan lebih baik desain di luar fungsi pemasaran seperti branding tempat kerja atau mendesain materi pelatihan bagi karyawan. Peluang yang kedua dari saya yaitu memimpin tim yang lebih besar lagi. Dengan jiwa kepemimpinan yang saya miliki, saya bisa memimpin tim yang lebih besar di masa depan. Saya berharap bisa mendapatkan peluang untuk mengolah tim dan organisasi yang lebih besar lagi ya. Dalam hal ini saya berharap di masa depan dengan pengalaman kerja saya, dengan pengalaman saya memimpin, saya bisa memberikan kesempatan untuk memimpin yang lebih strategis atau bahkan mengambil posisi lebih senior di tempat kerja saya. Peluang yang ketiga yaitu dengan pengembangan soft skill, dengan kemampuan komunikasi dan problem solving yang baik yang saya miliki, saya memiliki peluang untuk berkontribusi lebih dalam organisasi atau lingkungan kerja saya yang membutuhkan kerja sama tim yang solid. Saya juga bisa mengambil pelatihan lebih lanjut dalam pengembangan soft skill seperti pelatihan kepemimpinan atau berbicara di depan umum atau public speaking. Itu ya. Untuk peluang saya yang ketiga yaitu peluang meningkatkan keterampilan manajemen waktu. Walaupun manajemen waktu yang saya miliki itu perlu diperbaiki, ini adalah peluang bagi saya bisa saya manfaatkan untuk berkembang. Saya dapat mencoba teknik baru dan mencari cara lain yang lebih efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Saya mulai mencoba untuk membuat jadwal keseharian untuk membantu mengatur jadwal dan memprioritaskan tugas mana yang harus saya dulukan. Dari situ saya sudah mulai merasa lebih terorganisir dan lebih produktif lagi. Mungkin itu yang peluang yang saya miliki sementara ini. Baik teman-teman dan penonton sekalian, ini yang terakhir kita akan membahas tentang threats atau ancaman. Nah,
threats atau ancaman ini yang akan saya paparkan di video ini, yaitu ancaman yang bisa menghalangi perkembangan saya pribadi ya. Yang pertama itu adalah ancaman persaingan di industri kreatif dan desain grafis. Industri desain grafis sangat kompetitif dan banyak orang yang keterampilan serupa bisa menjadi ancaman bagi posisi saya jika saya tidak terus mengasah keterampilan saya dan tetap mengikuti tren terbaru. Salah satu contohnya saat saya bekerja dalam proyek desain untuk tempat kerja saya menyadari bahwa banyak pesaing yang memiliki kemampuan yang sama. Tanpa terus meningkatkan keterampilan desain saya bisa tertinggal ya. Untuk yang ancaman yang kedua bagi saya yaitu stagnasi karir karena kurangnya ambisi. Kurangnya ambisi pada diri saya ini untuk mengejar tujuan yang lebih tinggi bisa membuat saya terjebak dalam zona nyaman. Jika saya tidak aktif mencari tantangan baru, nanti saya akan bisa kehilangan kesempatan untuk berkembang lebih jauh dalam karir saya. Ancaman yang ketiga yaitu saya merasa kesulitan menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Di sini saya cenderung menghindari keputusan yang beresiko atau tantangan yang lebih besar. Jika saya terus seperti ini, nanti saya mungkin tidak dapat berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dalam karir saya. Contohnya ketika diberikan tugas dan dengan tanggung jawab yang lebih besar, saya kadang merasa cemas dan tidak segera mengambil tindakan karena takut risiko. Yaitu yang membuat kesempatan tersebut hilang begitu saja. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman yang keempat bagi saya pribadi, yaitu manajemen waktu yang tidak efektif. Nah, jika saya tidak segera memperbaiki cara saya mengatur waktu, ini bisa menjadi ancaman yang sangat besar bagi produktivitas saya. Tidak bisa mengelola waktu dengan baik bisa membuat pekerjaan saya tertunda dan kualitas hasil kerja saya akan menurun ya. Teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai video analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada diri saya pribadi. Saya berharap dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini, saya dapat membuat rencana yang lebih matang untuk terus berkembang baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Juga demikian dengan teman-teman atau penonton sekalian, harus bisa menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di diri penonton atau teman-teman sekalian agar bisa membuat perencanaan untuk kedepannya gitu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.